saya Vinolia sesuai dengan KTP dan saya seorang waria yang terlahir pada 64 tahun yang lalu. Mami ini kan di rumah singgah ini adalah bagian dari kegiatan yang Mami geluti sekarang ini bersama dengan yayasan yang Mami dirikan, Yayasan Kebaya, J. Betul. Yayasan Kebaya ini emang ngurusi kebaya, Mami? Iya. Sebelumnya memang banyak orang mengatakan bahwa kebaya itu ya seperti apa yang digambarkan banyak orang, tapi kebaya itu ternyata sebuah akronim yang mana itu saya mikirnya juga cukup lama, bagaimana supaya sebuah kelompok itu bukan hanya disebut persatuan, organisasi, ataupun perkumpulan. Akhirnya saya utak-utak yang namanya Keluarga Besar Waria Yogyakarta, akhirnya ketemulah kebaya. Mami sendiri ceritanya gimana? Cerita hidupnya boleh dibagi sedikit. Saya dari keluarga tidak punya. Saya lahir di Jogja, di sebuah kampung yang cukup keren, Kampung Badren namanya, kampungnya orang-orang nakal kalau zaman dulu. Saya dari 6 bersaudara, kemudian dari 6 bersaudara itu ya ada cowok, ada cewek. Kemudian kok saya yang paling kecil sendiri punya beda sendiri, sehingga kemudian karena kakak saya sendiri juga termasuk orang yang disebut pertama tadi, termasuk orang nakal. Beliau malu kan punya adik kok selalu pakai pakaian perempuan seperti. Jadi dari kecil ini? Iya, saya dari kecil memang senang pakai pakaian perempuan, mainan bola bekel, mainan sumbang suruh, kan gitu lah, mainan boneka gitu. Orang tua bukan berarti tidak menegur, tapi orang tua juga menegur. Kamu wong calanan kok dolanan boneka gitu. Tapi kan hanya sebatas itu saja, nggak kemudian dengan kekerasan. Kalau masnya dengan kekerasan? Kalau masnya ya ada kesempatan saya dipukul ya dipukul gitu. Nah sehingga kemudian ketika saya sudah nggak kuat ya saya harus melarikan diri dari rumah. Itu umur berapa lari dari rumah? Saya melarikan diri itu umur 16-17an lah. Kemana itu? Ke Malioboro. Oh, jadi nggak jauh dong? Nggak jauh, tapi kan tetap ya karena nggak pernah ke jalan ya jadi takut. Lapar, mau minta siapa gitu. Jadi di jalan ngapain? Di jalan ya nangis aja. Seperti itu sehingga kemudian teman waria itu ngomong ya udah ikut saya aja yuk nanti gampang gitu. Terus ya udah ikut sampai rumahnya dia, kemudian kata temen ini tuh, kamu butuh makan, jadi sehari 2 hari mungkin saya bisa bantu, tapi kamu juga harus kerja kayak kita gitu. Saya bingung kerja apa gitu loh. Makanya kamu bisa dan ya bisa kalau cuma bedakan aja gitu. Begitu saya bedakan, enggak gini caranya, bedakan tuh begini. Akhirnya saya juga bedakan, malam nanti kalau ditawar ya pasaran sekarang kan 1.000-1.500, nanti ya mau aja. Saya pikir mau ngapain gitu, nggak taunya itu melayani mereka gitu. Ya kita kayak pekerja seks gitu. Dan ternyata memang di situ laki-laki banyak. Kalau ada yang baru itu pada dirasa itu direbutan, dicoba, walaupun saya tuh nggak termasuk kriteria cantik waktu itu, tapi ya memang ingin nyoba aja. Dan saya dapat duit gitu loh. Oh ternyata begini, padahal nggak pernah pegang duit segitu banyak gitu loh. Karena saya pegang duit paling banyak ya 500 rupiah. Ini dapat berapa, saya 10.000 berapa. Atau saya bisa kontrak sendiri karena kontrak masih 7.500 ya. Kemudian saya kontrak sendiri. Ya saya mulai terjun ke dunia malam itu kan tahun 78 ya Mbak ya. Nah 78 sampai 93, jadi 15 tahun saya di jalanan tuh banyak pelajaran yang saya ambil Mbak. Mulai dari saya mendapat kekerasan seksual dari para pelanggan, kemudian mendapatkan pacar juga di situ, kemudian akhirnya ketika HIV tahun 90 itu datang di Indonesia, itu kemudian kita teman-teman ini kemudian dianggap teman-teman dianggap sebagai penyebab orang HIV/AIDS. Nah sambil keluar malam sambil cari duit itu kan saya kemudian kenal dengan orang PKBI gitu loh. Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia. Yang yayasan tempat di Badran itu. Yayasan lembaga non pemerintah ya. Pemerintah non profit ya. Nah di situ kemudian kan salah satu program dari HIV di PKBI adalah turun lapangan atau outreach gitu. Nah mereka mendatangi komunitas-komunitas termasuk komunitas waria.
Nah, ada salah satu yang rajin mendatangi teman-teman waria yang enak diajak ngobrol ya saya, karena saya memang senang kok kalau suruh ngobrol-ngobrol. Jadi waktu itu gabung dengan PKBI? Belum dulu, kita hanya sebagai apa ya namanya, pendamping. Kita sebagai komunitas jadi sasar gitu. Oh oke, gitu. Komunitas sasarannya dari kegiatan PKBI. Ya sering ngobrol, sering dari obrolan itu kemudian dia tanya, Mas saya boleh kalau ikut gabung boleh nggak? Saya bilang gitu, saya sebetulnya pengen banget ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Oh boleh aja Mbak kan. Dan saya ya ternyata memang tidak semudah itu ya menjadi petugas lapangan ngurusin teman-teman waria. Nah saya di sana kan relawan, jadi nggak digaji tuh Mbak. Oh. Nggak ada gaji buat saya. Tapi uang transport cuma ada. Uang transport juga berapa sih? Nah kan saya orangnya juga nggak habis akal Mbak, nggak apa-apa. Kan sejak saat itu saya nggak keluar malam. Oh jadi berhenti? Enggak, terus untuk kehidupan sehari-hari dari mana? Nah saya ya itulah orang tujuannya apa itu ada aja yang nolong. Dia ceritanya itu ada tetangga di Samirono itu kan pembantu rumah tangga, tapi pulang sore kerjaannya nyuci sama masak di salah satu asrama mahasiswa di daerah Bogong. Itu dia hamil kan, dia mau berhenti gitu. Tanya saya suruh ke sana, gitu tak kenal gitu, kata pimpinan asrama di situ. Terus dari situ kerja? Ya kerja di sana, saya punya gaji 60.000 satu bulan, kan banyak itu. Itu aja utuh Mbak, karena kan saya makan di situ. Udah gitu ditambah lagi dikasih uang rokok, padahal kan nggak rokok. Ya tapi ya jangan salah Mbak, yang namanya mahasiswa ya, namanya anak muda ya tahu saya waria. Ada yang ganggu. Ada yang ganggu dan saya mau gimana? Gitu loh. Oh yang ganggunya juga nggak kemudian cerita kalau malah coba ngomong gitu. Ya saya nggak mau ngomongnya baru di situ. Gitu. Jadi dari pembantu itu, kemudian dari situ bagaimana bisa mendirikan yayasan ini? Ya dari situ tuh Mbak, dari itu kemudian sebuah lembaga donor namanya HIV/AIDS, namanya UNAIDS itu cari, ya kan setiap akhir tahun tuh ada dana sisa itu mau larikan kemana, dana sisa melarikan kemana gitu ya, UNAIDS perwakilan Jakarta. Itu kemudian siapa yang mengusulkan saya juga tidak tahu, coba ke Jogja, di sana ada Mami Vinulia, Mbak Vinulia, dia ngurusin Oda Waria gitu. Ya akhirnya ketemu, satu hari saya bersama orang UNAIDS, saya cerita banyak, sampai saya ya saking ceritanya semangat, sampai saya juga wis tangisan kayak gitu. Terus apa yang dibutuhkan oleh Mbak Vin, saya ingin sekali kalau saya punya duit. Sayangnya ya juga saya cuma hanya punya hati, saya ingin menyelamatkan nyawa mereka gitu. Nah mulai dari situ pula kemudian ya sudah, ini ada dana, tolong Pak, ini saya bantu tapi bikin organisasi dulu. Akhirnya ya bikin akte notaris, selesai tadi kontrakan, akhirnya dapatlah di sini dari 2006 itu Mbak. Jadi udah 14 tahun ya? 14 tahun. Awalnya memang waria Mbak yang saya bantu, yang khusus, tapi di dalam perjalanannya ternyata kita kebaya itu nggak dibutuhkan waria saja, teman-teman gay yang terusir dari keluarga, mbak-mbak yang diusir dari keluarga karena HIV, mas-mas yang di lingkungannya juga nggak boleh di sana, akhirnya yang menyelamatkan dirinya ke sini. Sempat ditentang juga sama teman waria, khusus waria ini nyawa loh sahabat. Kita buktikan dengan kita bisa melebarkan sayap, artinya waria mampu melakukan lebih daripada hanya khusus untuk lingkungan sendiri. Kepikir nggak keloro-loro sakit hati bahwa saya dibuang oleh keluarga? Iya, sebetulnya kalau masalah sakit hati itu cukup lama juga saya rasakan. Karena akhirnya kan saya sayang, saya kangen sama ibu, kan ibu itu sayang banget sama saya. Sekarang masih berhubungan dengan keluarga atau enggak? Nah itu, akhirnya kan keluarga sekarang yang bertanggung jawab saya semua. Karena kakak saya sendiri nggak nyangka kalau yang dulu dipukulin ini bisa mencukupi kebutuhan di badan. Saya melihat Mami pakai kerudung ya. Iya. Nah, kenapa pakai kerudung? Ya, saya merasa bahwa ini adalah pakaian yang cukup simpel. Saya merasa bahwa bukan berarti saya sudah namanya hijrah itu hidayah mendapatkan dia nggak gitu. Saya memang lebih nyaman
Ya begini, apalagi seorang mami ya, seorang orang tua, secara sikap perilaku juga harus sesuai. Walaupun saya nggak tahu, kalau udah masalah agama memang di KTP saya Islam ya, seperti itu. Tapi Islam yang seperti apa saya tidak tahu. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Islam sudah saya lakukan. Saya melakukan membantu teman-teman, berbuat baik sebisa mungkin walaupun tidak sempurna, dan itu wajar ya sebagai manusia. Tapi ya itulah yang bisa lakukan, saya bantu keluarga sudah saya lakukan. Saya juga punya keluarga sendiri walaupun bukan keluarga biologis. Jadi saya sama tahu betul kehidupan saya nanti bagaimana, Mbak. Makanya kemudian saya angkat anak. Dari anak-anak jalanan yang dulu saya dampingi, ada 3 anak yang kemudian memang mengikuti saya terus, melu saya. Kemudian saya sekolahkan, walaupun cuma hanya lulus SMA, nggak mau kuliah, mau kerja aja. Dan kemudian ketika menikah ya saya nikahkan. Dari situ kemudian saya dikasih cucu. Dan itu keluarga saya, Mbak. Gitu. Walaupun kemudian si anak-anak angkat saya ini sudah kembali ke keluarga besarnya. Kalau ada orang yang bilang bahwa ya Waria itu kena penyakit, bermasalah, itu ya karena pilihan hidupnya, wong ora menjalani hidup sebagaimana agama, karena semua agama kan tidak menyetujui misalnya hubungan seks, sesama jenis dan segala macam. Kalau ada yang menyampaikan gitu gimana nih? Ya saya harus ceritakan, harus sampaikan juga siapa yang mau hidup sebagai Waria. Karena tidak ada, kita hanya menjalani hidup. Ini sebuah perjalanan hidup anak manusia, saya bilang gitu. Kalau kita bicara jenis kelamin memang hanya ada 2, yang namanya penis dan vagina. Itu. Ya Waria memang lahir sebagai orang berpenis, tapi tidak serta-merta orang berpenis itu harus seiring seperti apa yang diharapkan banyak orang. Karena urusannya dengan hati kok. Saya yakin saya di surga. Terima terus sangat, Mami terima kasih sekali ceritanya. Teman-teman, ceritanya panjang dan menarik sekali. Mudah-mudahan kita akan terinspirasi untuk melakukan sesuatu, berbuat baik sebisa kita, siapapun kita. Terima kasih, sampai ketemu di halo-halo berikutnya.